Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan sahabat tani. Khususon sahabat tani milenial. Hari ini saya berada di greenhouse budidaya melon hidroponik, dan ini menjadi satu percontohan greenhouse yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait untuk pembuatan greenhouse, termasuk instalasi penanaman pohon melon. Nah, di tempat ini dengan luasan 10 kali 24 meter. Jadi ada sekitar 240 meter persegi, ya, yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pintu masuk, kemudian 3 meter kali 10 ini sebagai ruang transit, ruang sterilisasi, dan ruang tandon air untuk formula nutrisi yang akan disalurkan ke pipa instalasi penanaman melon. Nah, kemudian di tempat yang kedua, ini ukuran 21 kali 10. Nah, bisa dilihat nanti di sini ada 8 jalur rak dari galvalum, ya, yang masing-masing jalur berisikan 2 alur pipa, di mana pipa ini berisikan 63 lubang tanam, lubang media tanam. Nah, jadi kalau kita hitung ada 63 lubang kali 2, kemudian dikalikan 8. Jadi tempat ini bisa menampung 1008 pohon melon hidroponik. Nah, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Nah, untuk greenhouse sendiri, kami menggunakan pipa galvanis dari ukuran 6 kali 6 yang kita pakai, ya. Kemudian ada juga 4 kali 4, kemudian ada besi pipa lingkar untuk atapnya. Jadi atap kita buat melengkung, ya, menggunakan besi bulat. Kemudian rangka-rangkanya dari galvanis ini diperkirakan kalau pemeliharaannya itu kita bagus, bisa mencapai umur 10 tahun lebih untuk rangka greenhouse-nya. Nah, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan sahabat tani. Satu hal yang menarik di mana melon hidroponik, greenhouse melon hidroponik ini menjadi daya tarik bagi petani muda, khususnya anak-anak milenial. Karena di tempat ini tentunya satu instalasi yang sudah disediakan dengan kebersihan, kemudian instalasinya pun juga lebih praktis, ya. Jadi kita tidak perlu berkotor-kotor. Di tempat ini juga terlindung dari hujan, karena salah satu fungsi dari greenhouse sendiri adalah antisipasi dari air hujan. Nah, untuk dinding pinggiran kita menggunakan paranet, ya, tentunya, dan ini sekalipun paranet ini untuk menghindari ada hama yang ada dari luar, tetapi tentu namanya paranet ada jaring-jaring tipis di mana bakteri virus dari jamur bisa masuk. Dan antisipasi biasanya untuk tanaman nanti yang sudah berkembang menuju ke panen melon, ini memang diperlukan sekali obat pembasmi jamur yang paling utama. Nah, sahabat desa, sahabat kreasi, mungkin Anda penasaran butuh berapa biaya untuk membuat greenhouse komplit, ya, dengan paranet lantainya, kemudian komplit dengan pipa instalasi airnya, kemudian komplit juga dengan pipa untuk penanaman media, dikompleti lagi ruang steril di depan, sekaligus
tandon air untuk mixing formulasi nutrisi yang akan disalurkan untuk mengairi di masing-masing pipa ini. Ini saat ini dengan anggaran 700.000 per meter. Nah, bagi Anda yang ada di luar Kabupaten Semarang, tetap bisa kami layani. Tentunya ada biaya transport, kemudian akomodasi untuk pembuatan, proses pembuatan sampai dengan jadi. Kami juga masih mendampingi untuk penanaman pertama hingga panen. Nah, tentunya kita akan lebih intens lagi ketika nanti kita bisa bertemu. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, tanaman melon selain hasilnya berupa buah melon yang bisa kita jual, biasanya kami lakukan untuk petik di sini itu per kilonya 25.000. Nah, selain produksi dari buah produksi melon itu sendiri, tempat ini juga menjadi satu edukasi wisata. Nah, ini menarik sekali bagi Anda yang berada di desa untuk mengembangkan potensi desa. Maka ketika kita memiliki satu tempat greenhouse melon hidroponik ini, bisa kita kolaborasikan dan kita integrasikan dengan potensi-potensi yang ada lainnya yang berada di dalam satu skup desa. Mungkin ada peternakan di situ, ada pertanian lain di situ, mungkin pertanian pisang atau pertanian cabai, ada juga mungkin di situ ada UMKM, ada ekonomi kreatif, mungkin pembuatan keranjang, pembuatan sapu dan lain-lain. Nah, ketika potensial itu ada, bisa kita petakan dan kita integrasikan menjadi satu paket wisata. Nah, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, saya berikan satu contoh yaitu di tempat ini, di dusun perbatasan dusun Toyogiri dengan dusun Susuan atau dikenal dengan PLTA Jelok. Ini masih di dalam satu wilayah desa Delik. Saya berikan contoh, desa Delik ini memiliki satu potensi yang luar biasa. Desa Delik sendiri sebagai 10 besar tingkat nasional desa cinta statistik. Kemudian desa Delik sendiri mempunyai produk ikonik berupa batik ciprat, di mana menggunakan ikon buah durian. Karena di desa ini memang dikenal sekali dengan durian lokalnya. Desa Delik juga memiliki potensi olahan rempah, di mana menjadi rumah kreasi rempah. Mengenalkan rempah, mengolah rempah, kemudian minum jamu. Sebuah inovasi bagaimana kita mengenal jambu gendong yang ditampilkan secara milenial. Dan di Desa Delik juga ada destinasi PLTA tertua di Indonesia. Kita mungkin bagi orang luar hanya melihat pipanya yang berdiameter 2 meter, banyak 2 pipa berjajar ini, mungkin sudah terbengong-bengong. Desa Delik juga memiliki destinasi religi, yaitu Gua Maria. Kemudian ini greenhouse melon hidroponik. Kemudian Desa Delik juga memiliki tempat genplot durian lokal. Ada 10 hektar di situ, dan tentunya setiap saat tidak ada durian. Nah, hal semacam ini tentu menjadi satu daya tarik yang bisa kita jual keluar. Harapannya apa? Orang-orang yang ingin belajar atau studi banding atau studi tiru tidak perlu jauh-jauh, tapi cukup datang kemari. Nah, mungkin ini bisa dikembangkan bagi Bapak Ibu semua yang memiliki potensi ikonik yang ada di desa Bapak Ibu semua. Tentu tidak perlu kos terlalu banyak ketika kita membuat satu paket wisata destinasi di mana potensi-potensi itu sudah tumbuh berkembang mandiri, daripada kita menciptakan, memulai yang baru. Karena ini
banyak kita temukan semuanya mangkrak. Oke, jadi satu hal yang menarik untuk pengembangan menghasilkan profit dan mengembangkan ekonomi kemasyarakatan, dan tentunya ini menjadi stimulus bagaimana menciptakan proaktif masyarakat, yaitu dengan mengungkap potensi desa yang sudah ada menjadi satu paket ekowisata, tentu diinisiasi, kemudian tentu juga diakomodir, kemudian disupport, dan tentunya ini menjadi aset pemerintah desa itu sendiri. Selamat mencoba, selamat desa.